Minasang, konnichiwa. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ringan, yakni kita akan membahas tentang partikel no. Apa fungsi partikel ini dan bagaimana cara meletakkan dalam susunan kalimat? Mari kita ulas bersama-sama. Saya juga mengharap kritik dan saran Anda apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi atau prosedur yang saya sampaikan kurang tepat, harap isi di kolom komentar. Saya mengharapkan sangat kritik dan saran Anda jika saya memiliki kesalahan. Dalam pojok budaya kita akan mencoba mengulas mengenai kaitan antara budaya minum teh Jepang dengan spiritualitas keagamaan yang kita anut, yakni Islam. Bagaimana ulasannya? Mari kita simak bersama-sama. Partikel no dalam sebuah susunan kalimat dipakai untuk mengindikasikan sebuah kepemilikan, baik kepemilikan yang bersifat individu terhadap sebuah benda atau barang, maupun kepemilikan dari suatu ciri khas yang melekat pada sebuah atau suatu daerah, misalnya batik Solo, wingko babat, dan lain sebagainya. Dalam penyusunan kalimatnya kita memerlukan partikel no sebagai penghubung antara keterangan subjek pemilik dengan kata benda. Sekarang kita memakai satu saja kata benda sebagai contoh, yakni tas. Tas dalam bahasa Jepang disebut kabang. Saya adalah watashi. Jadi jika kita ingin menyusun kalimat yang artinya ini adalah tas saya, maka kalimatnya adalah kore wa watashi no kabang desu. Watashi artinya saya, no berada di antara subjek saya dan nama benda, yakni dalam hal ini tas. Watashi no kabang, tas saya. Jika kita imbui korewa, maka lengkaplah sudah kalimat kata bantu penunjuk arah sebuah benda, yakni ini. Kore artinya ini, wa adalah partikel penanda topik, watashi artinya saya. Dalam hal ini watashi tidak perlu lagi memakai kata wa. Wa-nya dibuang diganti dengan no yang mengindikasikan sebuah kepemilikan. Watashi no kabang desu. Ya, seperti itu. Jadi rumusnya sangat sederhana sekali, yakni A no B, di mana A dipakai untuk menjelaskan B dengan imbuhan no diantaranya. Watashi no gita desu, gitar saya. Jadi A adalah subjeknya, kemudian B adalah kata benda yang diterangkan sebagai milik seseorang. Demikian pula jika kita ingin menanyakan kepemilikan kepada kata ganti orang kedua. Misalnya saja ketika kita ingin menanyakan apakah ini tas Anda, maka kita tinggal mengganti des menjadi deska. Jadi kalimatnya adalah anata no kabang deska. Ketika kita beri imbuhan kore atau sore sebagai kata penunjuk arah terhadap sebuah benda, maka kalimatnya menjadi korewa anata no kabang desu ka. Jadi apakah ini adalah tas Anda? Jawabannya dengan menghilangkan ka-nya, sehingga jawabannya menjadi sama seperti pola kalimat yang kita sebutkan sebelumnya. Kita bisa menjawab iye atau bisa menjawab hai untuk mengkonfirmasi sebuah pertanyaan. Jika jawabannya iya, maka pola kalimatnya sama seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yakni hai watashi no kabang desu. Kore wa watashi no kabang desu. Iya, ini adalah tas saya. Jika disangkal dan ternyata itu bukan tas kita, maka jawabannya adalah iye, tidak. Kore wa watashi no kabang de wa arimasen. Atau iye watashi no kabang ja arimasen. Artinya ini bukan tas saya. Jadi des di akhir kalimat diganti dengan dewa arimaseng, yang mengindikasikan sebuah penyangkalan atau penolakan dari sebuah pertanyaan. Ini bukan tas saya. Demikian juga apabila kita menyusun kalimat yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi ciri khas suatu daerah. Dalam hal ini kita ambil contoh yang paling dekat atau yang masih berhubungan dengan Jepang, yakni teh. Teh di Jepang sangat beragam karena tiap daerah
mengeluarkan produk tehnya masing-masing, dan tiap-tiap teh dari suatu daerah tersebut memiliki cita rasa tersendiri. Ada yang dari Uji, ada yang dari Shizuoka, ada yang dari Shimizu, ada juga teh dari Numazu dan lain sebagainya. Nah, tiap-tiap daerah yang memproduksi teh ini dari lahan pertanian mereka masing-masing ini memiliki rasa yang berbeda-beda. Tentu saja yang bisa membedakan adalah orang yang sudah menggeluti teh selama bertahun-tahun atau sudah kecanduan teh dalam mengisi adat tradisi mereka. Untuk menyatakan teh yang melekat pada suatu daerah, kita juga memakai partikel no. Misalnya teh Shizuoka, teh adalah ocha, Shizuoka adalah Shizuoka juga. Maka kalimatnya akan kita susun seperti ini: Shizuoka no ocha. Kalimat dasarnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menunjukkan ini adalah teh Shizuoka, maka kalimatnya akan menjadi Korewa Shizuoka no ocha desu. Ini adalah teh asli Shizuoka. Ini adalah teh asli Uji misalnya. Korewa Uji no ocha desu. Ini adalah teh asli dari Uji. Nah, seperti itu. Gampang banget kan? Simpel sekali. Maka dari itu kita masukkan dalam bab pelajaran ringan, dan saya yakin dengan uraian sesingkat ini Anda sudah akan paham bagaimana cara meletakkan partikel no, fungsinya apa, maknanya kemana, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu ulasan singkat kita hari ini mengenai partikel no ini, dan kita akan masuk ke bab selanjutnya, yakni Nihon no Bunka atau budaya Jepang. Budaya atau tradisi minum teh di Jepang sudah sangat dikenal luas di seluruh dunia. Budaya minum teh ini secara umum disebut dengan istilah chado atau shadow. Ini diambil dari kata chanoyu yang artinya jalan teh. Adat istiadat ini konon ada yang mengatakan dibawa oleh seorang biksu dari Cina seiring dengan masuknya ajaran Zen Buddhisme dari negara itu. Ada juga yang mengatakan dibawa oleh pendeta Jepang sendiri setelah sekian lama merantau ke Cina, dan kembalinya dari Cina dia membawa adat istiadat ini untuk diperkenalkan di negara Jepang. Tapi yang jelas budaya ini bermula sejak zaman Kamakura sekitar tahun 1185 hingga 1330-an. Di awal-awal perkembangannya tradisi sado atau minum teh ini hanya dilakukan oleh orang-orang elit, yakni kaum samurai. Samurai adalah kaki tangan orang-orang konglomerat saat itu. Ketika samurai merayakan upacara minum teh ini disebut dengan bukeshado. Sampai sekarang pola atau tata aturan minum teh ala samurai ini masih tetap dilaksanakan sampai hari ini. Tetapi yang melaksanakan adalah masyarakat umum atau orang-orang biasa, karena orang samurai juga sudah hilang sejak restorasi Meiji. Kemudian kaum daimyo, yaitu para tuan tanah, orang yang kaya raya yang memiliki pengaruh besar di Jepang saat itu. Ini juga yang paling berhak merayakan upacara minum teh. Untuk para daimyo ini disebut dengan istilah daimyo cha atau sado yang dilakukan khusus oleh para daimyo. Tata aturannya juga masih tetap dilaksanakan hingga hari ini, tapi yang melaksanakan bukan lagi khusus para daimyo, tapi orang-orang biasa, terkhusus orang-orang kaya di Jepang. Orang kaya biasa di Jepang saat ini juga sudah bisa merayakan upacara minum teh ala daimyo cha. Tetapi dalam perkembangannya, para daimyo ini juga sempat melaksanakan upacara minum teh dengan cara yang disebut tosai. Jadi minum teh disertai dengan menebak dari mana teh tersebut berasal. Dari Shizuoka kah, dari Uji kah, dari Shimizu kah, dan lain sebagainya. Dan lambat laun karena acara tebak-tebakan ini mulai merebak, berkembanglah menjadi sebuah arena perjudian. Jadi siapa yang bisa menebak dengan tepat maka dia yang menang. Yang ini disebut dengan Tocha. Karena khawatir hal ini akan berlangsung dan merusak sakralitas upacara sado, maka ada seorang tokoh sesepuh yang bernama Murata Juko menghapuskan semua ini. Bahkan sebelum itu juga upacara minum teh ini diwarnai dengan minuman sake. Sake adalah jenis minuman keras khas Jepang. Jadi setelah minum teh mereka minum sake. Murata Juko
adalah orang tua yang sakti menurut bahasa kita ya, sehingga banyak orang yang patuh dan takut terhadap beliau. Beliau datang menghapuskan tradisi ini. Budaya minum teh tidak boleh dicampur adukkan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Nah, seperti itulah bahasanya kira-kira. Juga ada zaman dulu itu ketika orang mengadakan atau menyelenggarakan pesta minum teh, mereka itu selalu cenderung membeli peralatan masak dan menghidangkan teh dengan alat-alat yang dibeli dari Cina. Sementara alat-alat yang dibeli dari Cina itu sangat mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat umum, dan hanya para daimyo yang mampu membeli. Itu juga dihapuskan oleh Murata Juko ini, sehingga upacara minum teh adat istiadat Jepang yang satu ini bisa dilaksanakan dengan cukup murah dan lestari hingga hari ini. Ada dua jenis teh yang dipakai dalam adat istiadat pelaksanaan upacara minum teh di Jepang ini. Yang satu adalah sencha. Upacara yang menggunakan sencha, sejenis teh bernama sencha ini disebut dengan istilah senchado. Ada juga matcha. Jika yang dipakai adalah matcha, maka sebutannya menjadi matchado. Pramusaji yang mempersiapkan acara minum teh ini mulai detail memasak hingga menuangkannya ke dalam gelas sampai menghidangkannya kepada para tamu undangan adalah orang-orang khusus. Mereka harus menempuh jenjang pendidikan menjadi seorang pramusaji sado. Orang-orang seperti ini bersekolah, ada sekolah khusus di sana yang mempelajari tata cara bagaimana melaksanakan upacara minum teh ini dengan baik dan benar. Saya lupa nama sekolahnya, tapi ada di sana. Dan orang harus memiliki sertifikat agar bisa menjadi seorang pramusaji yang baik di bidang upacara sado ini. Mereka harus menguasai kaligrafi, ikebana, dekorasi dinding, kimono, tata letak, lukisan, keramik-keramik, atau lebih tepatnya menata ruangan yang dipakai untuk melaksanakan upacara ini hingga sedetail-detailnya. Karena tiap detail dari penyelenggaraan upacara ini mengandung makna spiritual yang luar biasa. Jadi tidak bisa dilakukan serampangan atau sembarangan. Orang yang mengikuti upacara minum teh ini harus dengan khidmat dan penuh penghayatan yang luar biasa. Para pramusaji ini juga dituntut untuk hafal benar jenis-jenis teh, karena banyak sekali jenis-jenis teh yang ada di Jepang, dan rata-rata memang didominasi oleh teh hijau, bukan seperti di sini ya, teh dijemur kemudian dituang air panas, bukan seperti itu. Teh di sana dijadikan bubuk. Jadi ketika bubuk yang masih berwarna hijau ini dituangkan dengan air panas, maka hasilnya akan menjadi minuman yang sangat kental tanpa gula ya, sehingga rasanya juga pahit. Karena pahitnya teh, maka ada suguhan pendamping, yakni okashi. Okashi adalah sejenis kue yang sangat manis yang disuguhkan beserta dengan teh hijau tanpa gula tadi. Jadi kuenya dimakan duluan, setelah itu baru minum teh. Karena manis masih tersisa di mulut, ketika kita minum teh pahit, maka rasanya akan menjadi setengah pahit, setengah manis. Seperti itu triknya. Kalau kita disuguhi okashi, maka okashi ini harus kita habiskan. Kalau tidak dihabiskan, kita akan dinilai kurang sopan. Prosesi dalam pelaksanaan upacara shado ini juga diatur sedemikian rupa, sehingga merupakan susunan acara yang sangat rumit dan disiplin, penuh kehusuan, kekhidmatan, ketenangan jiwa, dan lain sebagainya. Para tamu undangan sebelum masuk ke ruangan upacara dipersilahkan untuk membasuh sebagian tubuh mereka, tangan, kaki, muka. Ini kalau di Islam sama dengan wudhu kali ya. Setelah itu mereka berjalan dengan cara tertentu melalui sebuah lorong yang disebut roji. Setelah masuk ke ruangan itu, mereka menundukkan badan lalu duduk. Duduknya ini duduk khas ya, khas orang yang menghadiri acara minum teh, disebut seiza. Duduknya mirip dengan duduk di antara dua sujud ya, kaki berhimpitan satu jempol dengan jempol yang lainnya, kemudian duduk di atas kaki tersebut. Bagi yang tidak terbiasa duduk seperti itu pasti akan cepat kesemutan. Kuncinya sederhana untuk bisa duduk seiza ini agar bisa bertahan lama, yakni mempertemukan dua jempol kaki. Dari jempol kaki
ujung jempolnya dipertemukan dengan ujung jempol yang satunya lagi. Jadi ketika kita duduk dalam posisi seperti itu, kita bisa bertahan lama, tidak mengalami kesemutan. Cangkir keramik yang diberikan kepada tamu undangan laki-laki dan perempuan ini beda. Kalau laki-laki lebih simpel, tapi kalau perempuan lingkarannya itu polos, tapi ada satu bagian yang memiliki dekorasi menarik yang sangat cantik berupa bunga. Gambar bunga itu ada satu di sebelah salah satu bagian dari bibir cangkir yang diisi dengan teh tersebut. Ketika mereka menerima hidangan teh, maka ada juga tata caranya. Mereka meletakkan cangkir itu di tangan kiri. Setelah itu mereka harus memutar cangkir itu sebesar 180 derajat sebanyak 3 kali. Jadi ketika tuan rumah menyuguhkan cangkir yang memiliki desain bunga tersebut kepada tamu, maka gambar desain bunga itu menghadap ke arah tamu. Tapi ketika sudah diterima oleh tamu tersebut, maka tamu tersebut harus memutarnya 180 derajat sehingga hiasan berupa dekorasi bunga itu akan kembali menghadap kepada tuan rumah atau orang yang menyuguhkan hidangan berupa teh tadi. Jika lupa melakukan itu, maka kita dianggap tidak sopan atau tidak tahu tata aturan adat yang ada di Jepang. Jadi rumit ya. Jadi setelah minum teh usai, ketika kita ingin mengembalikan cangkirnya, kita putar lagi 180 derajat ke arah berlawanan jarum jam, menandakan prosesi upacara minum teh ini usai. Tindakan memutar cangkir hingga dekorasi berbentuk bunga ini tertuju kepada tuan rumah ini menunjukkan bahwa apresiasi yang baik dan mendalam. Mereka sangat berbahagia dan menikmati suguhan yang dihidangkan oleh tuan rumah. Jadi ini makna simbolis. Kalau kita tarik ke dalam tradisi spiritual, khususnya Islam ya, sebenarnya upacara shadow ini fokusnya atau tujuan utamanya tidak pada saat kita nyeruput teh panas yang disuguhkan, tetapi bagaimana sikap kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada tuan rumah yang telah berbaik hati memberikan yang terbaik. Terbaik di sini kita katakan mereka memberikan yang terbaik karena dia telah menyodorkan atau mengarahkan dekorasi yang berbentuk bunga tadi kepada tamu. Dan itu adalah sesuatu yang terbaik yang bisa diberikan oleh tuan rumah kepada tamu-tamunya. Demikian juga sebaliknya ketika tamu itu menerima kenikmatan atau kehormatan berupa sajian teh tadi, dia juga akan berbalik memberikan sesuatu yang terbaik berupa dekorasi bunga tadi, kembali menunjuk kepada tuan rumah yang memberikan sajian teh tersebut. Kalau kita baca secara tradisi spiritual kita, dalam keberagamaan kita juga memiliki pola yang sama seperti itu. Jadi ketika kita mendapat kerezekian berupa kesehatan, harta benda, anak, istri, dan lain sebagainya, poinnya bukan pada ketika kita menerima rezeki atau menikmati rezeki tersebut dari Yang Maha Kuasa, tetapi poin utamanya adalah bagaimana cara kita mensyukuri dengan cara melakukan ritual ibadah formal maupun implementasi kita dalam kehidupan sosial, kepedulian kita kepada sesama dan lain sebagainya sebagai wujud syukur. Itulah yang disasar dalam hubungan horizontal antara manusia dengan Tuhannya. Jadi ketika kita menerima kenikmatan, dan Tuhan pun dalam teks-teks kitab disebutkan dia tidak akan memberi kepada hambanya kecuali yang terbaik. Hal ini disimboliskan dengan adat atau tata cara penyerahan sajian teh kepada para tamu dari seorang tuan rumah. Dia memberikan sesuatu yang terbaik kepada tamunya, sementara tamunya pun akan membalas dengan memberikan sesuatu yang terbaik pula kepada tuan rumah yang memberi sajian teh tersebut. Ini menggambarkan hubungan horizontal antara makhluk dan sang khalik atau pencipta, di mana segala tindakan, segala perilaku yang kita lakukan adalah merupakan implementasi dari hubungan baik kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Tuhan memberikan yang terbaik, maka kita pun seyogyanya mengembalikan semua itu dengan wujud rasa syukur berupa tindakan atau perbuatan terbaik yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Jadi hubungan timbal balik antara
Khalik dan makhluknya berlangsung sedemikian rupa sehingga merupakan hubungan timbal balik yang seimbang. Karena dalam upacara shadow yang ditekankan adalah penghayatan. Dari upacara ini kita bisa menyelami atau merenungi dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Jadi acara tersebut dilaksanakan dengan cara yang sangat lemah gemulai, dengan sangat teliti dan tidak terburu-buru. Semua dihiasi dengan keindahan-keindahan, semua diwarnai dengan keramahan-keramahan, saling menghormati dan lain sebagainya. Itulah seharusnya harmoni atau keseimbangan alam yang patut kita lakukan sebagai wujud hubungan kita sebagai seorang makhluk kepada pencipta. Walaupun nilai-nilai ideal ini sangat sulit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian itulah pola yang tergambar dalam upacara minum teh ala Jepang, Shado. Demikian ulasan kita hari ini mengenai Shado dan partikel no dalam kalimat Jepang. Kita akan sambung pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa beri masukan berupa kritik dan komentar tentang kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan selama ini. Kiwa aku Komandites, Owarimashou, sayonara.